Shalom dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita pada minggu hari ini. Amin saudara, pada hari ini kita bisa bertemu lagi. Ini adalah benar-benar kasih karunia Tuhan buat setiap diri kita. Yang setuju katakan amin. Bukan hanya buat saya, tapi juga buat Anda di luar sana. Wow, luar biasa, luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Amin saudara. Dimanapun kamu berada, saya ingin mengucapkan shalom sekali lagi buat Anda semua. Haleluya. Mari sengaja kita beri ketepukan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara, tema perkongsian saya pada hari ini, saya ingin berbicara tentang akulah pokok anggur yang benar. Katakan pokok anggur yang benar. Mari, semoga kita melihat dalam firman Tuhan, Yohanes 15 ayat yang pertama. Yohanes 15 ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Haleluya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saya minta kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Saya ingin berdoa. Roh Kudus, saya mengundang Engkau pada saat ini. Singkapkan di hati kami. Singkapkan di pikiran kami Roh Kudus, supaya kami mendapat rema, supaya kami mendapat pengwahyuan, supaya kami mendapat pengertian, mata rohani dan telinga rohani kami terbuka, dan kami dapat menangkap pesan dan hati Bapa pada pagi hari ini. Karena itu akan merubahkan persepsi kami, karena itu akan merubahkan cara perjalanan kami bersama dengan Tuhan, karena itu akan merubahkan cara pelayanan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami Roh Kudus, urapi kami semua, urapi firman-Mu di dalam nama Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, saya benar berharap supaya kamu menangkap pengertian, pengwahyuan daripada Tuhan, supaya kamu benar-benar dirubah. Saudara, ketika saya menerima pengertian ini pada Tuhan beberapa tahun yang dahulu, sewaktu saya melayani sebagai seorang missionary. Dan ketika Tuhan menyingkapkan pengertian ini kepada saya, saudara, wow, itu benar-benar merubah diri saya. Kalau saya melihat diri saya bukan lagi pribadi yang biasa-biasa, tetapi saya merupakan ranting daripada pokok anggur yang benar. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari daripada firman ini. Yang pertama, firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari adalah tentang Dia yang berkata, akulah pokok anggur yang benar. Saudara, pribadi yang mengatakan aku adalah pokok anggur yang benar, ini adalah pencipta langit dan bumi. Katakan pencipta langit dan bumi. Dia pribadi yang mengatakan aku adalah pokok anggur yang benar, adalah pribadi yang sangat berkuasa, saudara. Sehingga firman Tuhan berkata, tanpa Dia tidak ada satupun yang dijadikan. Bahkan firman Tuhan berkata, saudara, kalau kita ini telah ditentukan jauh sebelum dunia dijadikan, supaya kita menjadi milik Allah, dan kita ini diberikan gelar anak-anak Allah, itu karena nama Dia, saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat, dan kekayaan, saudara.
Pribadi yang mengatakan aku adalah pokok anggur yang benar. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia memiliki kuasa yang mutlak, katakan mutlak, saudara. Saudara masih ingat tentang Lazarus? Lazarus, firman Tuhan berkata dia sudah mati. Dan Yesus membawa murid dia pergi ke tempat di mana Lazarus dikuburkan. Firman Tuhan berkata dia sudah mati 4 hari. Saudara, 4 hari. Itu tidak mungkin, saudara, bagi manusia tidak mungkin. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa Yesus punya kuasa yang mutlak. Yesus yang sama mengatakan, aku adalah pokok anggur yang benar. Dan dia berbicara kepada Lazarus, keluar. Dan Lazarus keluar dan dihidupkan kembali. Saudara, saya ingin kamu tahu. Pribadi yang mengatakan, aku adalah pokok anggur yang benar. Dia punya kuasa yang luar biasa. Katakan dia yang luar biasa. Yang setuju kita beri ketepukan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya ingin kamu tahu. Pribadi yang mengatakan aku adalah pokok anggur yang benar. I am the true vine. Dia adalah Jehovah Jireh. Katakan Jehovah Jireh. Dia yang bisa menyediakan segala keperluan kita. Dia adalah Allah yang bisa memberikan segala, memenuhi segala keperluan kita, yang menyediakan. Saudara tahu ketika orang Israel dibawa keluar daripada Mesir menuju ke tanah perjanjian, firman Tuhan berkata 40 tahun mereka berkelilingi di padang gurun, saudara. Dan firman Tuhan berkata Allah adalah Jehovah Jireh yang mencukupi segala keperluan mereka. Dia adalah Jehovah Jireh yang mencukupi, yang menyediakan, saudara. Ini di padang gurun 40 tahun, saudara. Bukan di shopping mall. Bukan juga di kebun anggur, tetapi di padang gurun. Hari ini dia adalah pokok anggur yang benar, adalah Jehovah Jireh yang juga bisa menyediakan keperluan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita beri ketepukan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. I am the true vine. Pribadi yang mengatakan aku adalah pokok anggur yang benar. Dia adalah Jehovah Shalom, sang damai. Dia adalah Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Sehingga di mana Yesus pergi, dia membawa pemulihan, dia membawa kesembuhan, dan dia membawa pembebasan. Dan hari ini Yesus yang sama, yang punya koneksi dengan kita sebagai ranting-rantingnya, juga akan membawakan pemulihan dan kesembuhan di mana-mana. Yang setuju katakan amin. Pribadi yang mengatakan I am the true vine. Dia adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Saudara bisa bayangkan, dia mengatakan aku adalah pokok anggur yang benar. Saudara, ini bukan hanya satu kiasan, tetapi Yesus sedang menyingkapkan rahasia perhubungan di antara kita dengan dia. Yang setuju katakan amin. Yesus sedang membicarakan posisi dan kondisi kita sebagai orang yang percaya di hadapan Tuhan. Yang setuju kita beri ketepukan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara bisa bayangkan, ketika Yesus berkata, aku adalah pokok anggur yang benar. Anda bisa bayangkan, saat ini, dia adalah pencipta langit dan bumi yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kedua yang bisa kita pelajari, firman Tuhan berkata, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5e, firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah apa? Ranting-rantingnya. Katakan ranting-rantingnya. Kita adalah ranting-rantingnya. Kita adalah cabang-cabangnya. Ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara, saya ingin kamu tahu, saya mau supaya hari ini kamu mendapat pengertian ketika Yesus berkata, kamu adalah ranting-rantingnya. Yesus sedang berbicara bahwa kita punya koneksi yang luar biasa bersama dengan
raja di atas segala raja, supaya kamu bisa mengerti kamu adalah ranting-rantingnya, bahwa kamu itu adalah satu pribadi yang punya koneksi dengan Bapa, dengan penguasa langit dan bumi, supaya kamu bisa mengerti kalau kamu itu adalah darah dan daging daripada Tuhan Yesus yang dilahirkan kembali dalam rohnya, sehingga kita menjadi orang yang paling spesial di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita beri ketepukan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Kamu adalah ranting-rantingnya. Tuhan sedang memanggil nama Anda. Nama kamu sedang tertulis di telapak tangan Tuhan. Dia sedang memanggil nama kamu saat ini, saudara. Haleluya, haleluya. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus sedang mengingatkan kita punya kualitas yang sama seperti Tuhan. Kamulah ranting-rantingnya. Tuhan sedang mengingatkan kita ini adalah ahli waris kerajaan Allah. Sehingga Tuhan mewariskan apa yang Dia miliki kepada setiap diri kita. Sehingga firman Tuhan berkata, kita mampu, kita boleh, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar. Katakan yang lebih besar. Kenapa saudara Yesus berbicara sedemikian? Karena kita punya koneksi daripada raja, di atas segala raja. Yang setuju katakan amin. Kamu adalah ranting-rantingnya. Tuhan sedang melihat Anda daripada surga sebagai ranting yang membawa kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saudara, Tuhan sedang memberikan satu pengertian yang luar biasa buat kita. Kamu adalah rantingku. Tuhan sedang mengingatkan kita, kamu itu ranting daripada Jehovah Jireh. Sehingga kamu diberkati, sehingga kamu disediakan segala keperluanmu, sehingga kamu bukan hanya diberkati, tapi Tuhan mau supaya kita bisa menjadi berkat kepada banyak orang. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya tidak heran kalau Daud itu pernah bernyanyi seperti ini. Di dalam Mazmur 23, Daud berkata seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menuntun aku ke air yang tenang. Saudara, kamu tahu bagaimana Daud bisa menyanyikan mazmur yang luar biasa. Ini saya percaya, saudara. Bukan hanya sekedar satu nyanyian, tapi adalah pengalaman Daud berjalan dengan Dia, penguasa langit di bumi. Karena Daud adalah ranting daripada Jehovah Jireh. Sehingga firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 23 ayat yang kelima, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Orang yang punya koneksi dengan Jehovah Jireh, orang yang punya koneksi dengan Jehovah Rafa akan berjalan sama seperti Dia. Yang setuju katakan amin. Orang yang punya koneksi dengan Jehovah Shalom, Sang Damai, akan selalu membawa pendamaian, saudara. Jangan sampai hari ini hidup kita itu membawakan kebencian, saudara. Jangan sampai hari ini hidup kita membawakan pemberontakan, membuatkan gereja berpecah belah, saudara. Membuatkan keluarga bercerai-berai. Tapi firman Tuhan berkata, kita adalah ranting daripada Jehovah Shalom, Sang Damai, supaya kita menjadi anak damai. Yang setuju katakan amin. Sehingga kehadiran kita selalu membawakan kedamaian. Yang setuju katakan amin. Maka firman Tuhan mengingatkan kita, saudara, kamu adalah ranting-rantingku. Mengingatkan kita, hei, kamu dengan saya, kita ini adalah ranting daripada sang pencipta langit dan bumi. Kita ini adalah ranting kepada penguasa segala sesuatu. Kita ini adalah ranting kepada raja di atas segala raja. Sehingga Paulus mengatakan seperti ini di dalam Filipi 4 ayat ke-13. Paulus berkata,
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kenapa saudara? Paulus melihat diri dia adalah ranting daripada penguasa langit dan bumi. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang ketiga yang bisa kita pelajari daripada firman Tuhan ini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah apa? Pengusahanya. Yang ketiga yang bisa kita pelajari, Yesus mengatakan Bapakulah pengusahanya. Yesus sedang memperingatkan kita, saudara, bahwa ada satu pribadi yang selalu menjaga kita. Ada satu pribadi yang selalu memperhatikan kita. Ada satu pribadi yang selalu peduli akan kita, yang selalu menghiasi kita, yang selalu membentuk kita, saudara. Bapakku adalah pengusaha. Ada pribadi yang sangat care akan diri kita, saudara. Ketika kamu merasa diri kamu lemah, ketika kamu merasa diri kamu tidak mampu lagi, ketika kamu merasa diri kamu selalu gagal dan tidak ada orang yang peduli buat Anda, firman Tuhan berkata, Bapakku adalah pengusaha. Ada satu pribadi yang selalu care akan kita, yang penuh dengan yang kaya dengan rahmat dan kasih karunia. Saudara masih ingat anak bungsu? Anak bungsu bertemu dengan bapak, dia bilang, Pak, berikan bahagian saya. Wow, excited, dia tahu dia punya bahagian yang besar. Dia bilang kepada bapaknya, Pak, berikan bahagian saya. Dan firman Tuhan berkata, bapaknya membagi-bagikan dan memberikan bahagian dia kepada anak bungsu itu. Dan akhirnya anak bungsu ini menjualkan seluruh hartanya. Dan dia mulai pergi ke tempat yang jauh. Dan dia mulai berfoya-foya. Firman Tuhan berkata, akhirnya anak ini mengalami kejatuhan dan kejatuhan dan kejatuhan. Sehingga bahkan firman Tuhan berkata, anak ini bekerja di kandang babi. Bahkan untuk makan saja di situ tidak boleh, saudara. Begitu dalam dia jatuh, tapi firman Tuhan berkata, Bapa yang kaya dengan rahmat, Bapa yang kaya dengan kasih karunia menanti anaknya pulang. Firman Tuhan berkata, ketika anaknya pulang, Bapa merangkul dia di dalam kasih yang luar biasa. Saya berdoa kamu juga mengalami kasih Bapa pada hari ini, saudara. Bukan saja anak itu mengalami kasih daripada Bapa. Bapa memberikan dia jubah yang baru. Bapa memberikan dia cincin yang baru. Bapa memberikan dia sepatu yang baru, saudara. Dan hari ini, jika kamu merasakan kamu adalah ranting-ranting yang tidak berhasil, kamu merasakan diri kamu ranting-ranting yang lemah, kamu merasakan diri kamu adalah ranting yang sudah mulai jauh daripada Tuhan, saudara, ini waktunya untuk kita kembali kepada Bapa. Karena dia adalah pribadi yang sangat peduli akan kita. Yang setuju katakan amin. Bahkan firman Tuhan berkata, sehelai rambut kita tidak akan pernah jatuh tanpa seizin daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Saya tidak heran ketika Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Jangan kamu khawatir apa yang hendak kamu pakai, apa yang hendak kamu minum, apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu lakukan. Yesus berkata, pandanglah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, yang tidak pernah menuai, yang tidak pernah menyimpan, tetapi dipelihara oleh Bapa di surga. Pandanglah kepada bunga bakung itu yang tidak pernah meminta, kata Tuhan, tapi firman Tuhan berkata di dalam kemegahannya Raja Salomo tidak seindah daripada salah satu daripada bunga bakung itu. Perhatikan, kata Tuhan, perhatikan. Kenapa saudara Yesus bilang jangan kamu khawatir? Karena kita punya satu Bapa yang selalu memelihara kita. Yang setuju katakan amin. Yesus berkata, Bapakku adalah pengusaha. Dia begitu care dengan Anda dan saya.
Dia mengizinkan kita bertunas di atas pohon anggur yang benar. Saudara, kamu tidak bisa bertunas sendiri tanpa seizinnya Bapa. Dia mengizinkan kita bertunas karena Bapa punya tujuan yang ilahi buat Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara, jangan pikir bahwa kamu jadi orang Kristen itu kebetulan. Tidak, saudara. Tetapi Bapa punya maksud yang ilahi buat setiap diri kita. Tuhan juga punya rancangan yang ilahi buat setiap diri kita. Dan Tuhan juga punya tugasan yang ilahi buat setiap diri kita. Dan Tuhan juga punya destinasi yang ilahi buat setiap orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita beri ketepukan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Mungkin ada di antara Anda hari ini mungkin seperti dahan yang kelihatannya tinggi. Wow, kamu merasa begitu luar biasa, aku dahan yang paling atas. Mungkin ada di antara Anda saat ini mengatakan, aku adalah di antara ranting-ranting yang punya daun yang paling lebat. Mungkin Anda mengatakan, aku adalah ranting-ranting yang begitu berbuah lebat. Saudara, saya ingin kamu tahu hari ini, Tuhan mau berbicara buat kita. Tuhan mau supaya kita tumbuh di atas pokok anggur yang benar. Bukan supaya kita menjadi hebat, supaya kita bisa menjadi sombong, dan supaya kita bisa menjadi angkuh. Tapi firman Tuhan berkata supaya kita selalu memuliakan Bapa di surga. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita beri ketepukan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Yang terakhir ingin saya kongsikan pada hari ini, saudara. Di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ada satu pesan yang sangat penting yang Yesus berikan buat kita. Jikalau kita mau berhasil, jikalau kita mau berbuah lebat, jikalau kita mau hidup kita memuliakan Bapa, Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Tuhan tidak minta banyak, saudara. Hanya satu hal yang Tuhan minta, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Saudara, jangan kita jadikan iman kekristenan kita ini seperti iman yang bermusim-musim, saudara. Jangan hanya pada waktu Natal, waktu Christmas baru kita bisa kelihatannya menjadi orang Kristen. Jangan sampai waktunya kita punya masalah yang besar dan kita bingung, baru kita kelihatannya menjadi seperti orang Kristen, saudara. Jangan hanya pada hari Minggu baru kelihatannya kita mau memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, saudara. Jangan hanya ketika kamu mendapat berkat dan kamu mulai memberikan persembahan kepada Tuhan, saudara. Jangan. Tapi firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku. Tuhan mau kehidupan kita itu kehidupannya tetap bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan jadikan iman kita sama seperti di zoo, saudara. Tahu zoo? Ketika kita libur, ketika kita cuti, wow, ayo kita pergi ke zoo negara, kita ingin melihat ada singa, ada binatang, kebun binatang di sana. Kapan waktunya kita ingin pergi melancong, saudara? Jangan, iman kekristenan kita bukan tempat yang kita bisa berkunjung, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu. Maka Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Saudara, ini waktunya untuk kita belajar setia tinggal di dalam Tuhan. Diberkati atau tidak diberkati, aku mau tinggal bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Hari Senin, hari Selasa, kita tetap tinggal dalam firman Tuhan. Kita tetap tinggal di dalam doa dan penyembahan kita. Kita tetap melakukan firman Tuhan, saudara. Amin, saudara. Mari pada hari ini, saya mengajak kita bangkit berdiri bersama. Dimanapun kamu sedang berada saat ini, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusaha. Dan Anda dan saya, kita adalah ranting-ranting daripada Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi. Mari kita tutup mata kita sebentar di hadapan. Saya berdoa supaya kamu mendapat pengertian. Haleluya. Roh
Roh Kudus, saya berdoa setiap yang mendengar firman ini, singkapkan rahasia. Mereka bisa melihat diri mereka punya koneksi dengan pokok anggur yang benar di surga. Raja di atas segala raja. Mereka adalah ranting, mereka memiliki DNA daripada Yesus sendiri. Urapi setiap jemaat Tuhan yang mendengar. Urapi kami semua supaya kami mulai hari ini berjalan di dalam kasih Tuhan, berjalan dalam kekuatan Tuhan, berjalan dalam beban dan visi Bapa dalam hidup kami. Karena kami adalah ranting daripada pencipta langit dan bumi, ranting-ranting daripada pribadi yang mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Berkati kami semua, urapi gerejamu dimanapun mereka berada. Pengertian ini disingkapkan dalam hidup mereka. Mereka menangkap hati Bapa. Mereka punya satu tujuan yang ilahi daripada Tuhan. Bukan karena siapa diri mereka, tetapi siapa pokok anggur yang benar di surga yang sedang mengalir dalam kehidupan kami saat ini, di mana kami sedang berdiri. Kami adalah ranting daripada Dia yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, urapi kami semua. Bahkan yang sakit sekalipun disembuhkan saat ini. Dipulihkan dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam studi mereka, dalam keluarga mereka. Dipulihkan dalam ekonomi mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita percaya, katakan amin. Amin. Haleluya. Thank you sekali lagi buat Anda semua. God bless you. Amin. Haleluya.